Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Amalia Ramadhani dengan NIM A1J1181012. Video ini merupakan video praktikum ke-6 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan judul Sistem Endokrin. Saya berasal dari kelompok 4 dengan asisten atas nama Kakfiran Syahid. Berikut ini videonya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu sistem endokrin. Jadi sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran. Nah, hasil dari sekresinya ini disebut dengan hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Sistem endokrin sangat berpengaruh pada banyak proses kehidupan yang melibatkan proses reproduksi, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi internal tubuh. Fungsi dari kelenjar endokrin yaitu yang pertama mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketiga mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus serta dapat mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dari sistem endokrin meliputi yang pertama yaitu kelenjar pineal, kemudian yang kedua yaitu kelenjar hipofisis, kemudian yang ketiga yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid, kemudian yang keempat yaitu ada kelenjar timus, kemudian yang kelima ada kelenjar adrenal, kemudian kelenjar pankreas, kelenjar testis, dan kelenjar ovarium. Berdasarkan hasil gambar pengamatan, yang pertama yaitu ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar berbentuk struktur biji pinus kecil yang ditemukan antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas vertikal ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan beberapa hormon, salah satunya yaitu hormon melatonin. Hormon ini berfungsi dalam menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan juga hormon LSH dari kelenjar hipofisis anterior. Hal ini berakibat dapat menghambat fungsi sistem reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut dengan infundibulum. Nah, kelenjar hipotalamus ini menghasilkan beberapa hormon, misalnya seperti hormon antidiuretik atau ADH yang biasanya itu berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali air dan juga hormon oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi uterus, kemudian meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar ini adalah kelenjar endokrin terbesar di dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin dan trioioditoronin atau T3 dan T4. Nah, hormon tiroid ini mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh, kecuali pada bagian otak orang dewasa, kemudian organ ginjal, kemudian pada testis, uterus, dan kelenjar tiroid. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini atau PTH adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium di dalam darah. Nah, ketika produksi hormon paratiroid tidak kuat, maka akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis. Nah, sehingga menyebabkan
terjadinya hipokalsemia. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Nah, kelenjar timus ini mengsekresikan hormon timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang juga biasa kita sebut dengan limfosit. Nah, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang kelenjar yang suprarenal karena terletak di atas ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon adenotropin kortikotropik hormon atau ACTH yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas sekretori dari korteks adrenal. Kemudian yang keenam yaitu ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang berukuran besar di balik kurvatur besar lambung yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kemudian yang ketujuh ada ovarium. Nah, ovarium ini mengsekresikan beberapa hormon steroid yang meliputi 2 estrogen yaitu estradiol dan estron, dan yang kedua yaitu progesteron. Sedangkan kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar testis. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang disekresikan yaitu testosteron, yaitu androgen atau hormon seks untuk pria. Terima kasih.